Pak Jokowi, mana pasukanmu? Ini saran dari Presiden Sontoloyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Postingan Mardigu Wowik sering nongol di timeline FB saya. Dan keren-keren. Ngajakin kita buat berpikir no box, bukan out of the box lagi. Seperti yang mau saya share ke teman-teman sekarang tentang opininya untuk menanggulangi dan menyelesaikan wabah pandemik ini. Seperti biasa ya. Beberapa ada yang saya edit untuk diadaptasi lebih relevan. Mengapa setiap penampilan pimpinan di Indonesia jajarannya tidak ada di sampingnya? Demikian pertanyaan dari seorang pengamat ekonomi dari negeri jiran kepada saya via WA. Trump setiap saat ada wakilnya di belakang dan beberapa pejabat di sekelilingnya di masa COVID ini. Begitu juga dengan Xi Jinping. Jangan tanya Kim Jong-un korut ya, lebih lengkap lagi. Itu hanya sinyal bahwa pemimpin bekerja dengan timnya. Apakah takut tertular? Berapalah harga proteksi buat seorang pejabat negara tertinggi dan kabinetnya? Tak seberapa. Rakyat harus diperlihatkan yang kerja banyak dan kompak, bukan hanya 4L yang bekerja. Hal ini sungguh penting jika mengerti cara bernegara. Hal ini untuk membuat rakyat melihat simbol. Rakyat itu lihatnya simbol. Perlihatkan kalau kalian bekerja, wahai menteri kabinet, Pak Wakil Presiden. Beradalah di sekeliling pemimpin kalian. Sterilkan kondisi kalian. Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah pandemik ini? Yang saya lihat sampai sekarang, tidak ada strategi perang nasionalnya. Yang ada hanya membangun narasi nasional. Ini versi saya loh. Kalau saya pegang mandat, maka apa yang akan saya lakukan? Ada baiknya kita melakukan percepatan tes PCR. Dan mulainya dari mana? Dari desa. Gunakan kekuatan Babinsa. Dan jika daerah tersebut hijau, kasih gelang hijau di tangan mereka dan lokalisir daerah tersebut. Begitu hijau, di sana mereka mengerjakan apa saja seperti kesehariannya. Jaga perbatasannya dengan tim aparat. Semakin luas tersisir daerah hijau, maka hanya dari pendatanglah COVID itu menular. Pendatang yang gelang hijau lah yang boleh masuk dan tidak boleh keluar masuk, kecuali barang. Perluas daerah hijau, utamakan untuk kekuatan pangan. Lumbung padi, sayuran, peternakan, dan berbagai kebutuhan pangan lainnya. Setiap 2 hari, rakyat datang ke Posyandu untuk diberi vitamin gratis. Wajib itu. Jaga daerah hijau tadi dan perluas. Dan pastikan yang keluar masuk hanya barang. Di dalam daerah hijau, silakan mengerjakan semua yang normal. 70% daerah di Indonesia adalah kaum di pedesaan. Lalu kepung ke arah urban perkotaan. Daerah kuning yang terdapat beberapa pasien, segera hijaukan dengan bawa pasien keluar ke tempat pengobatan. Dan diamkan 14 hari di daerah tersebut dengan isolasi mandiri. Setelah itu, daerah itu harus jadi hijau, normal lagi. Terus hal ini dikerjakan dengan cepat. Semua mengepung arah kota, arah urban. Babinsa dan aparat kesehatan pertahanan dan keamanan bisa melakukan tes 1 juta per hari. Semua wilayah. Jawa dulu misalnya. Lalu petakan, daerah hijau normal, daerah kuning isolasi 2 minggu, daerah merah lockdown sebulan. Semua ditanggung negara kebutuhan dasar 9 bahan pokoknya. Kurang apa? WA Babinsa setempat, akan dikirim. Ada yang sakit, hubungi Babinsa, akan dijemput, dan tenaga medis datang. Sekedar pembanding strategi ini, desa mengepung kota dipakai oleh pemerintah Cina kemarin dengan menggunakan hal yang sama. Hanya mereka menggunakan hal yang lebih canggih. Database dari handphone masing-masing penduduk. Di Wuhan misalnya, ketika di bulan Januari kemarin, semua orang harus mendownload satu aplikasi di ponsel mereka. Nama aplikasi itu Jian Kang Bao. Artinya, sehat itu harta karun. Dengan mendownload aplikasi tersebut, semua orang terhubung dengan pusat kesehatan nasional. Sejak itu, di layar ponsel penduduk muncul status kesehatan mereka masing-masing. Hijau, kuning, atau merah. Ponsel telah berfungsi pula sebagai kartu kesehatan. Kalau layar ponsel mereka warna hijau, berarti diizinkan bergerak di zona hijau. Tapi kalau layar di ponselnya warna kuning, mereka tidak boleh kemana-mana, apalagi warna merah. Dari mana asal status kesehatan itu? Siapa yang memberi status hijau, kuning, atau merah itu? Semua itu berasal dari big data. Kita sekarang buat versi kita. Tak perlu handphone buat semua orang, kemahalan. Kasih gelang karet. Karena ada Babinsa yang mendata, biarkan tim Babinsa aparat pertahanan keamanan yang punya big datanya.
yang terus menjaga perbatasan wilayah yang semakin lebar. 400.000 aparat keamanan bisa digunakan, dideploy segera. Sesederhana hal itu. Sekarang, Amerika lakukan strategi lain lagi. Mereka memperbanyak tes. Dalam waktu 1 bulan, sudah melakukan 40 juta tes lebih, sehingga terdapat data lebih dari 650.000 orang Amerika terpapar per hari kemarin. Itu karena cepatnya dilakukan tes dan jujur. Kembali kita dengan tim Babinsa ke desa-desa. Kita memperbanyak tes dan secepatnya membangun daerah hijau. Membuat zona hijau di mana-mana, kepung kota dengan zona hijau. Gabungkan big data Cina dari desa ke kota, gabungkan dengan cepat tes, dan banyak tes dilakukan seperti Amerika. Indonesia hingga saat ini baru 36 ribuan tes dilakukan, terlalu pelan dan sedikit. Biayanya daripada 5,6 triliun buat pelatihan online, mending buat perangi COVID. Hari gini duit segitu buat pelatihan online. Mau dapat apa mereka? Mau kerjain apa mereka? Daripada kasih keuntungan 500 miliar ke anak-anak kecil yang gak punya integritas, mending buat dana desa melalui aparat keamanan. Sekali lagi, mending kasih tim medik militer dan kepolisian gerak dari Babinsa polsek terkecil. Berbarengan. Buat adakan PCR tes COVID dari desa ke kota. Dengan banyaknya daerah hijau di pedesaan, suplai mata rantai makan ke kota tidak akan masalah. Bisnis tidak terputus, nggak perlu impor. Pejabat pusat mikir, jangan dari kota terus, dari istana terus melihatnya. Orang sekitar istana makin kinclong-kinclong, mewah-mewah, makan sehat semua, punya deposito. Kami rakyat UKM dan rakyat pinggiran yang menyuplai makanan ke kota. Di desa-desa, masa kami stay at home? Ya nggak pas lah kebijakan seperti begitu. Kami daerah hijau, jangan disamain dengan kota yang sudah merah. Jangan semua orang disuruh stay at home. Kami daerah hijau, bos. Makan apa kami? Kembali ke strategi desa mengepung kota. Kita jelaskan, pakai kaki organik. Babinsa Polsek dan jaringan keamanan terkecil lainnya lakukan zoning hijau sebanyak-banyaknya. Dengan tes COVID dalam 1 bulan ke depan, saya yakin 80% wilayah Indonesia masih hijau. Di wilayah hijau, kerja normal semua. Jaga perbatasan dengan ketat, pakai big data di tangan masing-masing personil keamanan daerah tersebut. Tidak ada crossing man, yang ada crossing barang. Jadi, itulah strategi yang akan Sontoloyo pakai kalau dikasih mandat yang nggak mungkin dikasih kan ya. Atau tiru aja, nggak usah malu. Peace.